Pada kesempatan kali ini saya akan mempraktekkan coaching supervisi akademik bersama rekan saya, yaitu Utari, guru kelas 1 dari SDN Kodokan. Dalam kegiatan kali ini yaitu saya akan melakukan pra-observasi, yang kedua adalah observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi supervisi akademik. Untuk mengawali kegiatan kali ini, saya akan melakukan pra-observasi kepada Utari, ya. Selamat pagi Bu Tari. Selamat pagi Pak Bayu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pripun Pak Bayu sendiri? Di sini saya akan meminta waktu sebentar gue. Minta waktu untuk melakukan supervisi akademik pada Bu Tari dengan tujuan supervisi akademik ini untuk meningkatkan kompetensi mengajar yang dilakukan oleh Bu Tari. Di sini kita akan sharing-sharing Bu ya, tentang kesiapan untuk kesiapan Ibu dalam memberikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Yaitu adalah pertanyaan pertama Bu. Harapan Bu Tari dalam kegiatan itu seperti apa? Harapan yang ingin Ibu Tari inginkan dari kegiatan supervisi ini? Ya, saya mengharapkan dengan adanya supervisi ini Pak, saya ingin sharing terhadap Pak Bayu, diskusi diskusi Pak Bayu, supaya untuk pembelajaran berikutnya saya itu bisa lebih baik dari yang sebelumnya. Nah, kalau boleh tahu untuk materi besok yang ingin Ibu sampaikan kepada peserta didik itu materi tentang apa? Untuk materi besok Pak, saya itu menyampaikan materi tentang lambang dan simbol Pancasila yang sebelumnya itu anak-anak sudah lafalnya. Sekarang untuk besok itu lambang dan simbolnya Pak. Berarti itu tentang PPKN Ibu ya? Untuk pelajaran PPKN. Nah, sekarang tujuan pembelajaran yang Ibu susun untuk tersapainya dalam pembelajaran besok itu seperti apa? Oke Pak. Untuk tujuan pembelajaran itu sendiri, yang pertama dalam menyampaikan materi lambang dan simbol Pancasila, mengharapkan siswa itu dapat menyebutkan lambang dan simbol Pancasila dengan baik dan benar. Untuk yang kedua, dalam penyampaian materi tentang lambang dan simbol Pancasila, saya mengharapkan siswa itu dapat melafalkan Pancasila dan simbol Pancasila itu dengan tepat dan benar. Seperti itu Pak untuk tujuan pembelajaran. Berarti yang kedua, siswa itu agar dapat melafalkan bunyi Pancasila. Betul. Iya Pak. Sekarang berarti Ibu sudah mempersiapkan seperti media, seperti lain-lain yang akan Ibu pergunakan untuk pembelajaran besok. Nah, sekarang persiapan apa yang sudah Ibu lakukan untuk pembelajaran besok? Untuk persiapannya besok Pak, sampai saat ini saya itu sudah menyiapkan adanya RPP, rencana pembelajaran. Yang kedua, saya sudah menyiapkan adanya materi, itu pasti ya Pak. Terus saya juga sudah menyiapkan adanya media Pak. Jadi anak kelas 1 itu sukanya itu yang konkret-konkret ya Pak ya. Jadi di situ saya itu adanya media pembelajaran itu adanya gambar Pak. Jadi besok saya itu untuk lambang Pancasila itu ada lambang Pancasila sendiri ya. Terus habis itu juga saya menyiapkan adanya gambar-gambar dari simbol-simbol Pancasila itu sendiri. Ada bintang, kepala banteng seperti itu. Jadi sudah adanya gambar-gambar seperti itu yang besar Pak. Jadi saya tempel di papan tulis itu, anak-anak satu kelas itu bisa melihat dengan jelas seperti itu Pak. Dan juga sudah adanya ini Pak, lafal Pancasila dari sila pertama sampai kelima juga sudah saya siapkan. Nah, sekarang bagaimana cara Ibu memetakan minat belajar siswa? Pastikan siswa itu minat belajarnya kan pasti berbeda-beda Ibu ya. Bagaimana cara Ibu memetakan minat belajar siswa itu sendiri? Untuk minatnya itu kan ada siswa itu yang berpikir cepat dan ada yang berpikir lambat, pastinya itu ya Pak ya, dalam satu kelas itu ya. Nah, untuk minat anak yang berpikir cepat itu biasanya itu anak-anak itu
cepat banget untuk menyerap materi tentang pengetahuan itu sendiri Pak. Jadi untuk pengetahuan itu cepat sekali. Tapi kasihan dengan anak-anak yang berpikir lambat. Nah, untuk anak-anak yang berpikir lambat, saya itu menyediakan dengan adanya media yang konkret itu Pak. Seperti misalkan adanya simbol lambang bintang, kepala banteng. Jadi anak-anak yang berpikir lambat itu mengetahui, dan saya itu menyampaikan misalkan bunyi sila pertama ini. Nah, nanti simbolnya apa? Nah, biasanya anak yang berpikir lambat itu bisa mengikuti dan dia bisa menjawab Pak. Jadi saya berharap untuk pembelajaran saya itu tidak hanya anak yang berpikir cepat saja yang bisa mengikuti, tapi anak-anak yang berpikir lambat itu juga bisa menerima dan mensukseskan disampaikan. Betul, terus belajar seperti apa yang akan Ibu lakukan untuk besok? Apa Ibu akan mengajak siswa untuk memilih kartu itu tadi? Oh iya Pak, betul sekali. Untuk besok pagi saya itu mengajak anak-anak, kan saya sudah adanya media gambar itu ya Pak ya. Nah, jadi saya mengajak anak itu biar pembelajaran tidak di kelas saja, tapi saya mengajak anak untuk keluar kelas, biar lebih leluasa. Jadi nanti saya membuat kelompok terlebih dahulu, kelompok A, B, dan C. Nah, setelah itu saya tempel gambar, ada bintang, ada kepala banteng, seperti itu. Nanti kan juga ada lafalnya ya Pak ya, yang sudah saya acak. Nah, nanti dalam kelompok itu cepet-cepetan untuk menyusun Pak. Jadi sesuai dengan lambangnya itu yang sudah saya tempelkan, seperti itu Pak. Dan nanti setelah kelompok saya juga ada gambar dan hanya lafal langsung bunyi dalam misalkan sila pertama bunyinya seperti apa secara lengkap, nanti secara individu juga cepet-cepetan untuk melengkapi itu. Seperti itu Pak untuk pembelajarannya. Di sini saya sudah melihat materi yang disampaikan oleh Bu Tari itu sudah lengkap ya, sudah lengkap berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu tentang kebutuhan belajar siswa ya. Jadi karena siswa itu minat belajarnya itu berbeda-beda ya. Ada yang mikirnya cepat, ada mikirnya lambat. Jadi kita sebagai pendidik harus lengkap dalam penyampaian materi. Jadi antara siswa yang pintar dan siswa yang lambat itu sama-sama dapat menerima materi dengan baik. Nah, sekarang dari berbagai kompetensi, yaitu ada kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, profesional, dan kepribadian, manakah kompetensi yang ingin Ibu Tari tingkatkan dalam supervisi ini? Yang ingin saya tingkatkan Pak dalam supervisi ini ya Pak ya, dengan pelajaran PPKN itu, saya pedagogik dan sosial Pak. Ya, jadi untuk pedagogik itu sesuai dengan minat siswa, sesuai dengan kelas 1 ya Pak ya. Minatnya itu kan yang konkret-konkret seperti itu. Jadi saya menyiapkan media juga yang konkret seperti itu. Jadi yang pedagogik itu bagaimana cara Ibu menyampaikan materi agar bisa diterima oleh siswa. Nah, untuk kompetensi sosial, Ibu bisa berinteraksi dengan siswa agar siswa itu juga bisa mengerti apa yang Ibu Tari sampaikan. Ya, seperti itu Pak. Sekarang strategi apa yang Ibu persiapkan untuk tercapainya kompetensi tersebut? Untuk strateginya Pak, yang pertama saya itu dalam menyampaikan materi itu gimana caranya anak itu bisa menerima dengan apa yang saya sampaikan, sehingga saya mulai dalam membuat RPP, menyiapkan adanya media, saya itu bersungguh-sungguh Pak, gimana caranya siswa itu bisa menerima dan menyerap dengan apa yang saya sampaikan, materi yang saya sampaikan. Jadi itu tidak sia-sia, tidak hanya adanya pelajaran, tapi setelah itu mulai selesai tidak hanya seperti itu Pak. Jadi ada timbal balik antara pendidik dan peserta didik, dan itu pasti Pak. Jadi dalam kelas itu tidak hanya guru saja yang menyampaikan, tidak hanya saya saja dalam pembelajaran menggunakan ceramah, tapi adanya feedback antara guru dan adanya siswa, sehingga adanya pertanyaan, adanya siswa yang menjawab dengan apa yang saya sampaikan, seperti itu Pak. Jadinya hidup kelas itu Pak, tidak garing seperti itu. Seandainya Ibu tidak menggunakan media pembelajaran hanya membacakan materi kira-kira memodel ceramah kira-kira peserta didik itu kalau angka 1 skala 1 sampai 10 peserta didik dapat menerima materi dengan
baik itu kira-kira angka berapa? Menurut saya angka 6 Pak. 6 itu Ya. kalau tidak menggunakan media. Ya, masalahnya kan anak itu bisa fokus tuh cuma dalam usia 6 tahun tuh hanya berapa menit saja seperti itu. Terus sekarang setelah ibu menggunakan media, kira-kira rentan skala dari 1 sampai 10 kira-kira ketercapaian materi ibu itu di angka berapa? Di angka 9 sampai 10 Pak. 9 sampai 10 berarti sudah tercapai ya kompetensi yang ibu sampaikan. Terima kasih Ibu Tari dalam supervisi ini. Semoga besok lancar dalam meningkatkan kompetensi yang Ibu inginkan. Yang terutama pasti untuk perkembangan peserta didik peserta didik bebas memilih secara merdeka memilih pembelajaran yang mereka sukai. Demikian praktek pra-observasi coaching untuk supervisi akademik dengan Bu Tari. Guru kelas 1. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tadi kita sudah belajar di dalam kelas, nggih? Tadi kita sudah belajar tentang apa tadi? Bunyi Pancasila. Terus kita belajar tentang apa tadi? Simbol Pancasila. Oke, Bu Kicek, tadi siapa yang belum paham? Ada yang belum paham? Oh, sudah paham. Oke. Sudah paham semua? Coba bunyi sila pertama. Siapa yang tahu? Bintang. Ya, bunyinya ayo apa bunyinya? Satu hari yang raya. Tiga persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam perjalanan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, tadi bunyinya sudah hafal semua ya. Coba sekarang Bu Rizky tanya yang bisa langsung ngaco nggih. Simbol sila pertama. Yang coba. Iya, minta tepuk tangan buat Mbak Nadia. Simbol sila kedua. Tepuk tangan buat semuanya. Simbol sila ketiga. Saya tahu. Keempat. Banteng kelima. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, berarti untuk materinya sudah paham semua ya? Tidak ada yang ditanyakan? Kalau tidak, nanti Bu Rizky akan membentuk 2 kelompok. Nah, nanti tugasnya anak-anak menyusun. Nah, nanti Bu Rizky memberi gambar seperti ini, nggih. Contohnya, nggih. Nah, memberi gambar seperti ini. Nah, ini simbol sila keberapa ini? 2. Nah, simbol sila kedua. Bunyinya seperti apa? Nah, nanti anak-anak susun di bawahnya sini. Sudah Bu Rizky siapkan di bawah sini, nggih. Secara berkelompok. Nanti Bu Rizky jadikan 2 kelompok. Ayo kakinya. 2 kelompok, nggih. Nah, sekarang Bu Rizky buat kelompok sesuai urut absen, nggih. Untuk kelompok pertama nanti langsung ke sini, nggih. Untuk kelompok pertama Haidar. Sini Haidar, kelompok pertama Haidar. Terus Dedi. Nadia. Dalam cara bersama. Sudah. Sudah, Bu. Ini sudah? Sudah? Sudah benar apa belum? Ayo dicek. Satu kelompok ayo dicek. Lambang Pancasila. Terus ini? Iya, terus yang itu? Ini sudah? Sudah benar, Bu. Sudah, Bu. Ini belum ini ayo. Nah, ayo. Sudah, Bu. Oke, sudah? Iki. Sudah? Sudah. Wes.
Ini enak loh. Ayo lebih tepatnya lagi, ini kurang tepat, ayo. Ayo lebih tepatnya lagi. Yo. Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini ya, lambang Pancasila. Wakilan. Sudah? Sudah. Sudah, kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah? Sudah. Sudah yakin benar? Sudah. Kalau sudah yakin benar, coba sekarang Bu Rizky cek. Untuk kelompok yang sini dulu tadi, yang lebih cepat sini. Oke, ini lambang Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, betul. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Betul, tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, sekarang kelompok 1. Coba. Kelompok 1, pohon beringin Persatuan Indonesia. Iya, betul. Betul, tepuk tangan buat kelompok 1. Oke, berarti anak-anak sudah paham, nggih? Sudah paham. Kalau sudah paham, Bu Rizky akan menyampaikan untuk materi yang selanjutnya. Oke, jadi anak-anak sekarang boleh masuk ke kelas masing-masing lagi dan ini di bawah. Di bawah langsung masuk ke kelas. Kita lanjutkan materi selanjutnya, yuk. Yuk. Satunya tapi segowo tak. Ya, udah di bawah. Di bawah. Ya masuk kelas ya, sini ya masuk kelas. Yuk. Ya masuk kelas. Masuk kelas ya. Ya, masuk kelas. Ya. Masuk kelas. Mau ke kamar mandi, Mas? Iya, ya udah kalau mandi enggak apa-apa ya. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan coaching bersama Bu Tari, yaitu supervisi akademik tentang observasi pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Tari di kelas 1 pada hari Senin kemarin ya Bu ya. Iya, Pak. Assalamualaikum Bu Tari. Waalaikumsalam, Pak Bayu. Saya meminta waktunya sebentar, apakah ada waktu? Iya, Pak, monggo. Nah, di sini saya akan melakukan coaching yang sudah dilakukan Bu Tari kemarin pada kelas 1 pada hari Senin ya. Oke. Tentang kegiatan apa Bu kemarin Bu? Untuk pelajaran PKN, Pak. Tentang Untuk PKN, ya. materinya itu Pancasila. Tentang Pancasila. Iya. Oke, saya akan melakukan observasi yang sudah Ibu lakukan kemarin, dan di hari ini saya akan melakukan pasca observasi seperti Iya. itu Bu. Oke, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu, apa yang sudah Ibu rasakan pada saat melakukan pembelajaran setelah pra observasi tersebut. Iya. Apa yang Ibu harapkan setelah kita melakukan obrolan seperti ini? Yang saya harapkan, Pak, dengan adanya obrolan-obrolan seperti ini, Pak, Yeah. sehingga saya itu bisa sharing, Pak, ya. Terus saya itu berharap nanti di pembelajaran saya kemarin itu kekurangannya itu apa, dan nanti itu masukannya itu seperti apa, sehingga nanti untuk pembelajaran kedepannya itu bisa lebih baik lagi. Supaya pembelajaran Bu Tari bisa lebih baik kepada siswa. Iya, Pak, seperti itu. Setelah Ibu melakukan pembelajaran hari Senin ya, tentang Pancasila ya, Pancasila PPKN berarti ya Bu. Iya. Bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan pembelajaran? Perasaan saya sangat senang, Pak, sehingga saya itu sebelumnya ya Pak ya, saya kan mengajar menggunakan RPP, dan kadang saya itu kebanyakan memakai di dalam kelas saja dengan ceramah seperti itu Pak. Tapi dengan adanya seperti ini, kemarin saya itu membuat RPP perangkat pembelajaran pasti ya Pak ya. Terus saya juga adanya media, jadi saya gimana sih supaya kelas itu menjadi lebih hidup lagi, antusias anak-anak itu lebih meningkat kembali seperti itu Pak. Jadi saya senang dengan adanya seperti ini Pak. Kalau boleh tahu Ibu Tari kemarin menggunakan media seperti apa? Untuk kemarin saya itu menggunakannya medianya media gambar Pak. Jadi saya itu mengajak anak-anak ya Pak ya. Pertama dalam kelas dulu dalam penyampaian materinya.
Nah setelah itu saya lanjutkan di luar kelas seperti itu Pak. Jadi anak-anak saya petakan Pak. Jadi memetakan anak tentang minat belajar iya, siswa ya? tentang minat belajar siswa. Jadi anak yang minatnya tinggi dan anak yang minatnya kurang minat ya Pak ya, kurang minat seperti itu. Nah saya menggunakannya gambar. Nah nanti anak-anak itu menjodohkan gambar itu dan bunyi Pancasila tersebut itu secara acak Pak. Nah setelah Ibu melakukan pembelajaran kemarin, ya, kan di situ kan ada tujuan pembelajarannya. Apakah sudah tercapai apa belum tujuan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan kemarin? Untuk tujuan pembelajarannya itu alhamdulillah sudah tercapai Pak Ibu. Nah, setelah siswa melihat contoh lambang dari Pancasila itu, siswa itu dapat menyebutkan dengan baik dan benar. Dan setelah siswa melihat contoh, siswa itu dapat menjodohkan dari lambang, dari bunyinya dengan tepat juga seperti itu. Nah, berarti kemarin yang sudah Ibu lakukan berarti sudah tercapai ya tujuan pembelajarannya? Iya Pak, sudah sangat tercapai. Jadi saya bisa melihat minat anak yang tinggi dan anak yang kurang minat. Jadi anak yang minat tinggi kan biasanya itu dari teori, dia itu lebih cepat untuk menyerapnya seperti itu kan Pak. Dan untuk anak yang kurang minat dan kan kelas 1 itu ada yang belum bisa membaca ya Pak ya. Jadi dengan seperti itu anak yang tidak bisa membaca dia itu dengan materi yang saya sampaikan dan mengingatnya, dia itu bisa menjodohkan dari ini toh bintang, bintang itu berarti bunyinya seperti ini, kepala banteng, saudara seperti ini, seperti itu. Sehingga dalam satu kelas itu menjadi hidup semua Pak, tidak hanya sebagian saja yang bisa mengikuti pembelajaran. Nah sekarang yang ingin saya tanyakan ya, apa yang ingin perlu dipertahankan dalam pembelajaran selanjutnya ya, setelah Ibu melakukan pembelajaran sudah mencapai tujuan, apakah untuk pembelajaran berikutnya yang ingin Ibu pertahankan itu yang seperti apa? Untuk itu ya Pak ya, saya memetakan siswa mana siswa yang minatnya tinggi dan anak yang kurang minat dalam belajar seperti itu. Terus saya dalam pembelajaran untuk kedepannya itu bisa lebih baik lagi dan selalu adanya Pak media pembelajaran sehingga anak-anak kecil itu khususnya anak kelas 1 itu dengan hal-hal yang konkret anak-anak itu lebih antusias, lebih bisa mengikuti seperti itu Pak, dan menyerapnya itu lebih baik lagi. Dan saya itu melihatnya itu dari hasil evaluasi tersebut Pak, dan hasilnya itu lebih meningkat. Nah kemarin kan waktu Pak observasi bukan menyampaikan bahwa minat belajar siswa itu kalau di skala 1 sampai 10 minatnya masih di angka 5 ya. Nah setelah Ibu melakukan menggunakan media pembelajaran, menggunakan gambar-gambar seperti itu ya, kira-kira skala 1 sampai 10 minat belajar siswa itu dianggap berapa? 9 Pak. 9, berarti sudah mendekati sempurna ya Bu ya? Iya Pak. Oke. Nah sekarang kira-kira ada nggak kekurangan di saat Ibu melakukan pembelajaran kemarin? Kekurangannya? Untuk kekurangannya itu pasti ada Pak. Nah kekurangannya itu saya itu ingin menambahkan adanya video Pak. Jadi di mana yang sekolahan saya itu kan ya agak pelosok gitu ya Pak ya. Jadi kan anak-anak kan lebih tertinggal lah daripada anak-anak yang di kota kan seperti itu. Jadi kalau melihat dengan adanya video kita menayangkan di lewat LCD itu, anak-anak pasti lebih antusias lagi dan pasti dia itu lebih penasaran dan dia pasti akan lebih fokus dengan melihat apa yang saya sampaikan. Mungkin seperti itu. Oh iya betul. Nah berarti area perkembangan yang ingin Ibu perbaiki yaitu dengan menggunakan video-video pembelajaran ya. Kira-kira ceritakan perbaikan yang akan Ibu lakukan untuk selanjutnya, ada nggak? Pasti ada Pak, biar pendidikan di Indonesia ini lebih baik lagi ya Pak ya, dan khususnya anak-anak ini lebih pintar lagi dan gurunya juga pasti harus selalu untuk belajar. Dan saya itu ingin selalu belajar, menambah wawasan dengan adanya pelatihan seperti itu Pak. Terus dengan sekarang kan adanya yang ini PMM itu Pak, jadi kita membuka materi di situ kan banyak sekali, sehingga dengan kita mengikuti itu dengan video-video yang disampaikan dari fasilitatornya itu kan sangat baik. Nah sehingga mungkin dari teman-teman saya di
di sekolah itu saya ajak ayo kita untuk mengerjakan PMM itu, dan di situ banyak pelajaran yang baik ya, jadi pelajari sehingga lebih baik lagi untuk pendidikan kedepannya. Nah, siapa kira-kira yang bisa memotivasi ibu dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari? Oh, pastinya ada Pak Bayu. Khususnya itu dari Bapak Kepala Sekolah itu sendiri, Bapak yang sangat luar biasa. Jadi saya termotivasi dari Bapak itu, terus dari teman-teman saya, dari Bapak Ibu guru lainnya, dan juga dari anak-anak sendiri. Anak-anak yang begitu semangat dalam pembelajaran, saya lebih semangat lagi. Dalam kegiatan ini berarti ada dukungan dari kepala sekolah, dukungan dari rekan kerja, seperti itu Bu ya? Iya Pak. Sekarang ada nggak jadwal-jadwal khusus yang Ibu lakukan dalam pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran ini? Untuk jadwal ada Pak Bayu. Jadi di samping tempat duduk saya itu saya membuat jadwal. Jadi yang ingin saya capai itu ada di situ Pak. Tadi sudah terjadwal ya. Iya. Terima kasih Bu Tari karena Bu Tari sudah menyampaikan pasca observasi yang sudah dilakukan ini. Kemarin Ibu sudah melakukan observasi, sekarang pasca observasi Ibu sudah menjelaskan secara detail yang Ibu rasakan, yang Ibu alami. Berikut adalah kegiatan pasca observasi saya bersama Bu Tari. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.